Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duhro, mengajar di FI Nurul Kodim Tamansari Wonorejo Pasuruan. Saya mengikuti PPG Ajab 3, akan mempraktekkan pelajaran SKI kelas 3 dalam tema masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal ini, pada tanggal 13 Januari 2023. Ini kartu pendaftaran saya. Mari mengikuti video pembelajaran saya. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. يا بدرة منها كل كماني ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرة منها كل كماني ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Sudah mandi semua tadi? Sudah sarapan? Sebelum Ibu memulai materi SKI sekarang, Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Sudah hadir semua ini? Siapa yang nggak masuk? Siapa lagi? Ais. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelasnya, mari kita berdoa. Ayo siapkan, Mas Ajay. Sebelum pelajaran marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qawli
ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik ya. Kemarin kan setelah semester semester ganjil, Ibu sudah menerangkan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab apa kalau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, masa kanak-kanak Nabi Muhammad adalah siapa nama ibunya kemarin? Ada yang tahu? Aminah. Nama ayahnya? Abdullah. Sudah baik, sudah memahami materi semua yang kemarin di semester Sekarang Ibu akan memulai dalam materi kita adalah semester genap. Ibu akan menerangkan tentang materi masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang apa? Tentang menghargai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi itu apa, Nana? Ada yang tahu? Apa yang sampai sekarang masih abadi? Al-Quran. Ya. Nanti yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan akan mendapat Ibu ya. Di sini. Kemudian Ibu akan membuat kelompok. Ya, kelompok. Ayo dibuat kelompok. Kelompok pertama adalah ini. Kelompok pertama Fira, Izza, Zidan, dan Afi. Adalah Luqman, Arul, Arfan, Bibin. Ayo, cari kelompoknya. Kelompok tiga Putri, Azainul, dan Aida. Ayo. Oke anak-anak ya, siap semua? Siap. Yuk buat kelompok. Ya, sekarang anak-anak marilah kita memperhatikan melihat video ya. Video berikut. Kisah Nabi Muhammad SAW, pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak menemui dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada temannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang dimulai ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa dirham dari Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan.
Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi musim semi tahun 595 Masehi. Para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan dia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan terkenal dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang suluk-suluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang kau temukan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisarah. Engkau sungguh banyak bicara, wahai Maisarah. Tapi anehnya, aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemu para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Kau sungguh keren, wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri. Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompoknya selalu di Syria. Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok. Sekarang mereka memilih jalan sendiri-sendiri. Lantas, manakah yang paling benar? Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad. Aha, sesamanya di Mekah nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah.
pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah, selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dipahami semua dari video tadi ya anak-anak? Sudah. Sekarang untuk kelompok inti ya. Kelompok 1. Dia perlu diganti nomor 1 buat. Atau latihan dari grup 1, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yang kelompok 1, itu yang dapat nomor 1. Yang lain ya. Dapat anak-anak kamu berdiskusi dengan teman-temannya sesuai dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan nomor soalnya. Sesuai dengan nomor soalnya. Yang dapat nomor 1 siapa? Diskusi, yuk kerjakan. Apa ada yang mau jawab? Ya, tulis. Kerjakan sendiri. Gimana? Itu dulu ya. Ini ke kelompok lain ya, berbagi dengan kelompok lain. Ya. Nomor segi. Ayo kita Pindah sesuai dengan nomor soalnya. Sesuai dengan nomor soalnya. Diskusi dengan yang dapat nomor soalnya. Nanti kalau udah selesai balik dengan bahasa lagi. Kasih waktu. bisa menjawab ya. Sebenarnya
kelompokkan. Masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok yang 2. 2. Baik semua ya. Jadi sudah melihat video dan sudah membuat kelompok masing-masing dan berdiskusi dengan temannya ya, membuat kelompok yang Ibu mau cek dulu. Yang menemani Nabi Muhammad berdagang tadi siapa yang jawab kelompoknya? Siapa? Kelompok siapa ini yang menemani Nabi Muhammad berdagang? Siapa? Masyarakat. Ya, Maisaro. Baik, betul ya. Kelompok 2, kota tempat kelahiran Nabi Muhammad. Kota mana? Kota Siap. Nabi Mekah. Ya. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah ketika berusia berapa Nabi Muhammad? 25 tahun. 25 tahun. Ya, sudah baik semua ya anak, sudah bagus semua, sudah oke. Gimana? Sudah siap semua ya. Dengan selanjutnya Ibu akan mempresentasikan. Siapa yang mau baca dari kelompok 1? Presentasikan hasil video tadi. Ayo Ija maju. Pekerjaan Nabi Muhammad penggembala kambing. Awal mula Nabi berdagang ketika berusia 25 tahun. Abu Talib pamannya Nabi mengajak Nabi berdagang. Sudah presentasikan dari kelompok 2. Ayo presentasikan maju ke depan. Ya. Terserah mau Afi, mau Mas Arul, siapa yang mau maju nak? Ayo. Ya, Dari kelompok 2, cara Nabi Muhammad berdagang. Cara berdagangnya dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga banyak disenangi banyak orang sehingga banyak yang membeli barang yang dijual Nabi Muhammad SAW. Sisa karena Nabi baik berdagang yang bersyukur dan tidak pernah Ayo dari kelompok 3. Kelompok 3 yang menemani Nabi Muhammad adalah masyarakat selalu merenung atas kelompok yang salah berselisih. Kemudian masyarakat menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, siapa yang mau bertanya tentang materi itu tadi, tentang video masa kanak-kanak masa remaja Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau bertanya anak-anak? Tidak ada. Oh yuk, berdiri yang mau bertanya. Nanti ada dapat hadiah tambah yang bertanya. Ayo, siapa? Tanya. Tambahin sekelompok. Dan apa ya? Satu kelompok harus buat pertanyaan satu. Tanya apa? Ya tentang video tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada. 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 Ayo maju. Oh ya Pak Ija. Berapa umurnya Khadijah ketika menikah dengan Nabi
baik sekali pertanyaannya anak-anak. Ada yang bisa menjawab berapa tahun? 25 tahun. 40 tahun. Oh, baik sekali. Siapa yang mau tanya lagi anak-anak? Ya, sudah cukup ya. Sudah di kesempatan ini kali ini memberi masukan ya supaya anak-anak lebih baik lagi belajarnya di rumah ya. Lebih rajin-rajin lagi, nggak boleh bermain ya. Nggak boleh bermain ya. Kalau bermain secukupnya, harus tidur siang ya. Belajar ya, nggak boleh terus-terusan main ya. Apalagi gimana pelajaran tadi ibu yang dijelaskan itu, anak-anak bisa memahami semua ya? Belum memahami? Ya, sudah memahami semua. Apa senang melihat videonya tadi? Senang sekali ya. Jadi ibu akan menyimpulkan kesimpulannya dari materi tadi. Masa kanak-kanak masa remaja Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi berdagang kemana? Ke Syam. Halo, Arfan. Dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW di umur berapa? Yang ke-25 tahun. Tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang jujur, tidak pernah menipu, dapat dipercaya ya. Selanjutnya ibu akan menyampaikan pertemuan yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kisah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, disiapkan kembali buku-bukunya, silakan ditaruh ke dalam tasnya semua ya. Untuk mempersiapkan diri untuk berdoa. Ayo berdoa untuk pulang. Marilah kita berdoa mulai. Bismillah.